Ketok pintu. Ketemu lagi di Ketok Pintu. Ketok pikiranmu dan hatimu. Udah lama banget kita nggak ketemu ya. Di dalam dunia bisnis biasanya suka terjadi suatu perselisihan. Ada ya, kalau saya bilang bisa perselisihan, sengketa atau apapun. Saya mengajak sahabat saya, ini sahabat saya juga udah lama banget saya nggak ketemu. Dan saya harus banyak bertanya sama dia. Dia orang pintar, dia termasuk orang hebat. Termasuk Asian Top 15 Ligitators tahun 2022. Nanti kita tanya juga. Pokoknya masih. Nah, doi namanya Eri Hertiawan Esa tukang neting naon ya. Panjang pisan bukan malah. Apa kabar, Bro? Baik, baik. Sehat. Enggak, lu sibuk apa? Sebetulnya apa yang lu lakuin dalam waktu dekat ini aja? Apa yang lu lakuin sebetulnya? Saya selalu sampaikan ke teman-teman yang pertanyaannya kurang lebih sama seperti itu. I'm doing my hobby. Oh. Jadi saya melakukan hobi saya. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya apa? Hobinya apa? Begitu kan. Hobi saya adalah mempraktekkan hukum Indonesia. Jadi itulah hobi saya. Jadi bukan saya kerja sebagai lawyer, tapi saya menjalankan hobi. Practicing Indonesian law, it's my hobby. Hobi yang apa ya? Kalau orang Jepang mungkin Kang Nai pernah baca buku Ikigai. Di situ dijelaskan bagaimana seseorang itu mampu untuk mendapatkan menghidupi keluarganya, mendapatkan kesenangannya, mendapatkan passionnya, umurnya panjang. Disebut oleh mereka orang-orang Jepang itu Ikigai. Jadi Ikigai saya mungkin itu. Ikigai saya adalah hobi itu tadi. Gini. Saya potong. Jadi gini, pertanyaan saya adalah begini. Itu menjadi sebuah hobi. Kalau saya kan hobi musik, memang benernya hobi itu jadi pegawaian akhirnya. Padahal sekolah saya juga hukum, tapi di universitas yang kok ini ditutup. Nggak boleh saya sebutin, sana di kampung. Malu lah kalau ini mah hebat. Maksud saya ada gini, pada saat menekuni itu, gue katakan menjadi sebuah hobi gitu ya. Itu tuh memang udah terpikirkan sebelumnya atau setelah masuk kuliah? Ya. Menjadi, gue mau kayaknya di sini nih gitu. Iya. Jadi ceritanya panjang. Saya lihat ayah saya almarhum, lulusan UGM, senior, sekarang sudah meninggal pada usia 73 tahun pada tahun 2002. Beliau kuliah di UGM, Jogja, Fakultas Ekonomi, masuk akuntansi. Saya melihat orang tua saya, bapak saya, sebagai seorang akuntan yang kayaknya asik, menjadi akuntan. Kemudian beliau kebetulan ada bekerja pada saat itu di salah satu BUMN besar di Indonesia, menjadi direktur lah begitu. Dan saya melihat beliau. Lalu kemudian pada saat saya selesai kuliah, saya juga ingin masuk ekonomi, fakultas ekonomi. Saya daftar, kebetulan Parahyangan ya, karena saya di Bandung, saya daftar di Universitas Katolik Parahyangan. Nggak keterima fakultas ekonomi. Lalu setelah itu saya berpikir apa ya, daripada nggak sekolah ya udahlah ambil hukum saja gitu. Jadi awalnya dari situ. Awalnya memang daripada nggak kuliah. Dari waktu itu ekonomi nggak keterima, kemudian masuk fakultas hukum daripada enggak gitulah. Lalu kemudian lama-lama suka terhadap hukum itu mungkin belum ya, jujur belum. Jujurli kalau kata anak-anak saya jujurli waktu itu ya udah pokoknya kuliah begitu saja. Pokoknya kuliah, lalu nanti mau jadi apa belum terpikir. Nah setelah mau dekat-dekat skripsi, mau dekat-dekat selesai sekolah, barulah lihat teman yang sini sudah kerja di satu law firm, yang ini di law firm. Disitulah baru, oh iya oke, kalau gitu sekolah hukum, masuk fakultas hukum, selesai jadi lawyer gitu. Nah dari situlah kemudian titik awal karir lah gitulah. Oke, berarti kan masuk gini, masuk ke fakultas hukum itu lain pilihan sebetulnya. Bukan pilihan, tapi malah itu menjadi sebuah passion yang sekarang dijalanin. Pada saat masuk ke dunia hukum gitu ya, tergambarkan apa pada saat itu? Gua harus jadi lawyer hebat, gua harus jadi apa? Sebetulnya terpikirkannya setelah tadi dibilang setelah selesai, makin mencintai gitu ya. Saya nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih detail. Tapi maksudnya begini, hukum kan tidak selamanya harus jadi lawyer kan sebetulnya. Nah, betul. Itu apa? Apakah sebuah pilihan gitu? Ya itu sebuah pilihan.
saya mungkin bisa share juga pengalaman saya kerja di satu perusahaan. Oke. Awal setelah wisuda saya ngelamar masuk ke dalam law firm kurang lebih 4,5 tahun, kemudian saya masuk ke perusahaan. Nah di situ 4,5 tahun juga di awal itu 4,5 tahun, jadi 4,5 tahun. Yang saya dapat di law firm dengan yang saya dapat di perusahaan itu berbeda. Bagi saya, independensi adalah satu hal yang penting. Kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan perasaan kita dan sebagainya. Perasaan maksudnya secara profesional, bukan perasaan hati tapi profesional. Perasaan itu mah nanti sama cewek, itu mah sama cewek itu. Jadi ada hal-hal yang memang berbeda. Tapi saya tidak mengatakan bahwa seorang lawyer yang ada kerja di perusahaan itu tugasnya lebih ringan. Enggak, mereka berat juga. Karena saya juga pernah merasakan. Di perusahaan itu saya jadi legal manager, saya juga merasakan beratnya bagaimana. Masih sekitar hukum juga. Masih sekitar hukum cuman ilegal gitu ya. Ya, legal, divisi legal gitu lah. Jadi legal manager. Lalu setelah itu saya masuk lagi ke law firm, kantor hukum. Pada saat itu saya gabung dengan Adnan Buyung Nasution, sekarang beliau sudah almarhum. Nah, disitulah. Dan uniknya dulu waktu saya melamar sebagai seorang corporate lawyer. Corporate lawyer yang bukan litigator. Tadi Kang Nay sebutkan bahwa saya sekarang ini litigator. Tapi dulu pada saat di awal saya adalah corporate lawyer. Corporate lawyer yang ya urusannya mungkin RUPS, perjanjian kredit dengan perbankan. Lalu perjanjian lain lah, yang semua di belakang meja. Actionnya lebih preventif. Bagaimana supaya tidak terjadi ini, lalu kita jaga secara preventif gitu kan. Sekarang sebagai litigator, lalu pada saat itu saya ikut dalam satu kasus yang jadi landmark di Indonesia. Waktu itu ada kasus Karahabodas namanya. Nah, kasus Karahabodas itu yang kemudian membuka mata saya, at least saya secara pribadi lah begitulah, untuk mengatakan pada diri saya sendiri bahwa litigasi itu lebih adrenalin buat saya gitu. Lebih inilah saya begitu. Lebih tertantang. Adrenalin saya lebih terpacu di situ gitu. Artinya yang dulu sifatnya preventif, sekarang ini ofensif. Beda kan? Ofensif menyerang atau defensif ya. Ada dua macam, ofensif, defensif. Yang ini preventif. Jadi ada dua area yang berbeda ya, di mana saya sekarang masuk ke yang ofensif dan defensif ini sebagai litigator. Tadi coba pertama masuk jadi dari itu masuk di kantor, istilahnya setelah kantor masuk lagi ke law firm gitu ya, bareng sama Adnan Buyung yang almarhum. Saya ingetin aja buat ting buk lagi nurutan ameh ketinggali bodas gitu. Mungkin saya keterima gara-gara sama rambutnya kali. Benar. Nyok itu orang kalau ditong di chat Omar. Setelah dengan tadi Adnan Buyung, banyak sekali yang didapat dari beliau. Luar biasa. Saya sebut dia sebagai mahaguru, bukan hanya sekedar guru tapi mahaguru. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan integritas. Di situ saya banyak belajar kode etik. Bagi saya sebagai profesi advokat, kode etik itu adalah hukum tertinggi. Jadi bukan undang-undang, bukan undang-undang dasar 45, konstitusi bukan, tapi kode etik. Di mana kode etik itulah sebagai hukum tertinggi yang harus jadi pedoman kita. Nah, di situ saya banyak belajar dari beliau. Kebetulan dan sekarang juga dengan teman-teman di kantor AHP atau Asegaf Hamzah and Partners, hal yang sama juga kita terapkan sebagai satu value yang kita pertahankan, dan kita mempertahankannya itu dengan zero tolerance terhadap penyimpangan. Jadi bayangkan bahwa tidak ada sama sekali toleransi terhadap penyimpangan. Jadi kita jalan lurus aja, pakai kacamata kuda, jalan lurus. Istilahnya white lawyer begitulah. Betul. Jadi kan begini, saya sok simpulin aja. Pemikirannya adalah etika itu adalah nomor satu. Kita harus beretika. Kalau landasan kayak tadi undang-undang atau apa itu hanya sebuah landasannya saja. Tetap aja kan baliknya kepada masalah etika. Oke, saya agak lebih dalam. RI kan sekarang masuk 15 terbesar di Asia, katakanlah di Asia gitu ya, Asia untuk litigator 2022. Prosesnya gimana tuh Teh? Ya, proses itu kebetulan saya satu-satunya dari Indonesia.
Sebentar. Babaturan aing. Babaturan aing ani jina di Indonesia. Terus, Mary. Iya, jadi pemilihannya memang sangat objektif, tidak ada pembayaran dan semua orang, semua stakeholder di interview, baik dari klien, dari sesama pengacara, itu juga ditanya. Saya pun juga ditanya, bagaimana pendapat saya mengenai si A, si B, si C. Ya, saya juga sampaikan secara objektif. Dan hasil penilaian itulah yang kemudian menjadikan saya sebagai Asia's Top 15 Litigator 2022. Ya. Sebelum-sebelumnya juga ada, misalnya Indonesia Dispute Lawyer of the Year, lalu kemudian ya banyak lah, mulai dari dispute kekacauan sebetulnya, sebuah kekacauan gitu ya. Bukan, dispute itu sengketa ya. Dispute itu sengketa. Ya. Dalam bahasa hukum adalah sebuah sengketa ya gitu. Sengketa, ya. Nah, Om Eri, tadi saya masih tetap masuk ke 15 top di Asia. Siapa sebetulnya yang menentukan itu? Sebuah organisasi apa yang pada saat menentukan itu? Yang jelas organisasi internasional, kredibilitasnya juga sangat tinggi, objektivitasnya sangat tinggi. Mereka juga intoleran terhadap hal-hal yang menyimpang. Artinya tidak bisa masuk ke dalam listed seperti itu dengan melakukan bribery misalnya atau pembayaran misalnya, nggak bisa. Jadi mesti benar-benar dilihat secara objektif. Untuk masuk tadi. Ini harus agak detail, maksudnya biar masyarakat tahu. Yang mudah-mudahan mungkin ada juga mereka yang berharap seperti itu gitu ya. Itu teh mendaftar sendiri, didaftar atau gimana sebetulnya bisa dipilih itu teh seperti apa, Om? Ya, orang melihat kita ya. Jadi si organisasi ini ngelihat. Betul. Orang melihat kita baik dari terutama apa yang kita kerjakan di pengadilan, arbitrase, mediasi dan sebagainya. Lalu kemudian dari monitoring itu mereka mendalami. Setelah mendalami mereka cross check kemana-mana, cross checknya itu kemana-mana, termasuk juga interview ke semua pihak, termasuk ke klien, termasuk ke non klien, termasuk ke sesama rekan seprofesi, itu juga ditanya. Jadi memang benar-benar sangat objektif. Gitu. Wow, keren ya. Maksudnya gini, mudah-mudahan nggak tahun 2022 ya. Insya Allah, amin. Ya harus bisa bertahan nih. Betul. Jadi saya ikut bangga beredan. Oke, Om Eri, saya bertanya sebagai orang nggak begitu ngerti, tapi saya so tahu aja lah. Om Eri kan sekarang lebih banyak menggelutinya di bidang atau di masalah arbitrase sekarang. Arbitrase iya, di pengadilan juga iya. Oh, ya. Maksudnya kenapa itu tadi kalau saya dengar Om Eri dipisah antara arbitrase dan pengadilan juga iya. Maksudnya gimana, seperti apa tuh? Oke, saya bicara pengadilan dulu ya. Pengadilan itu lebih kepada satu forum untuk menyelesaikan sengketa. Jadi ada forum resmi menyelesaikan sengketa yang hukum acaranya itu lebih formalistik. Aturan-aturannya lebih baku, begitulah. Lebih baku, ada hakim majelis, biasanya selalu ada hakim majelis, kadang-kadang juga ada hakim tunggal, pakai toga dan sebagainya. Formalistik sekali. Kalau di arbitrase, less formalistik. Jadi formalitas itu bisa berkurang, bahkan bisa ditiadakan kalau memang para pihaknya setuju, begitu. Jadi lebih loose lah, lebih fleksibel, begitulah. Lebih fleksibel. Kadang-kadang malah kalau di pengadilan, kita pergi ke gedung pengadilan, lalu masuk ke situ, suasananya kayaknya, wah kaku segala macam. Arbitrase, kita masuk ke ruang meeting di hotel misalnya. Kadang-kadang bersepakat mau dimanapun istilahnya. Nah, itu betul sekali Kang Nay, harus bersepakat. Jadi itu kunci dari arbitrase. Arbitrase nggak akan ada tanpa ada kesepakatan. Tadi saya gini. Berarti kalau ini katakanlah sengketa, sebetulnya mungkin sering terjadinya benar yang tadi saya bilang di pembukaan, banyaknya di hukum bisnis, bukan hukum bisnis, di bisnis ya. Lebih seperti itu kan? Betul. Jadi memang fokus saya adalah sengketa di bidang komersial. Perdata berarti. Perdata. Saya tahu. Ternyata benar. Betul. Perdata. Betul. Sengketa komersial. Nah, sengketa komersial itu bisa diselesaikan di pengadilan, bisa diselesaikan dengan kesepakatan para pihak di
arbitrase. Makanya disebut ADR bahasa Inggrisnya, Alternative Dispute Resolution, atau bahasa Indonesianya alternatif penyelesaian sengketa. Jadi pilihan alternatif yang harus dengan kesepakatan para pihak begitu. Jadi sebetulnya gini, katakanlah saya sekarang bermasalah dengan sebuah perusahaan, ya. Katakan bermasalah. Ya. Itu tidak melulu harus di pengadilan sebetulnya. Betul. Kalau memang sudah ada kesepakatan antara Kang Nay dengan perusahaan itu, dalam pengertian sepakat begini, kan saya katakanlah bermasalah dengan perusahaan X gitu ya. Saya mau bersepakat berarti bisa dilakukan dengan arbitrase. Kan kita kan terjadi perselisihan. Kita nggak tahu ini sepakat apa tidaknya. Tapi untuk menjadi sebuah sepakat harus masuk bisa dilakukan dengan arbitrase gitu. Betul. Jadi kalau kesepakatan itu, ini kan kontrak, jadi urut-urutannya ya. Kita bicara kronologisnya. Bikin kontrak dulu. Siap. Di dalam kontrak itu ada satu pasal. Yap. Di mana salah satunya intinya adalah kalau ada sengketa, mari kita ke arbitrase. Sudah ada penjelasan di awal. Nah, kalau nggak ada penjelasan di awal, kontraknya nggak bicara atau nggak mengatur hal itu, tapi kemudian sengketa terjadi setelah kontrak itu ditandatangani, maka bisa saja para pihak untuk bersepakat membawa permasalahan itu ke arbitrase. Katakanlah gini, saya kan masuk di dunia apapun, saya juga bikin musik, bikin jingle, bikin apapun. Biasanya kan gitu, di dalam perjanjian dia kalimat terakhir, dan apabila terjadi apa-apa dia akan diselesaikan di pengadilan negeri sesuai dengan domisili dan bla bla bla. Ya. Kita tidak menyebutkan arbitrase, katakanlah di situ. Tapi pada saat kita mau menyelesaikan itu bisa dilakukan dengan arbitrase ya sebetulnya. Bisa, sepanjang kesepakatan. Jadi kesepakatan itu kuncinya. Kuncinya adalah pihak A dan pihak B harus bersepakat. Bisa disamakan dengan mediasi atau bermusyawarah nggak? Nah, mediasi ini agak beda nih Kang Nay. Oke. Kalau arbitrase ada pihak A dan ada pihak B. Yep. Kemudian ada majelis arbitrase yang akan memutus. Sama seperti di pengadilan. Penengah gitunya. Bukan penengah, pemutus. Wasit. Bisa dikatakan wasit? Ya kan wasit memutus kan? Wasit, ya bisa dikatakan wasit lah. Itu arbitrase. Dia punya kewenangan untuk memutus. Gitu. Kalau di mediasi, mereka misalnya si arbiter ini menjadi mediator, dia nggak punya kewenangan untuk memutus. Yang memutus adalah para pihak. Kembali. Si mediator ini hanya sekedar fasilitator saja, begitu. Oke, jadi katakanlah kalau misalkan Kang Eri sekarang mewakili siapa untuk memediasi, dia mungkin hanya ngasih masukan. Kayaknya mendingan begini, kayaknya begini, tapi tidak memutuskan. Betul, kasih masukan, memfasilitasi, terus kemudian membangunkan si pihak-pihak ini supaya mereka juga sadar. Kalau mereka ngotot, nanti Anda digugat loh. Nanti Anda digugat balik loh. Anda udah siap nggak digugat balik? Anda sudah ada nggak mitigasi risiko yang mereka sudah harus pikirkan gitu. Nah itu yang tugas dari seorang mediator supaya si para pihaknya ini menjadi bersepakat dengan kesepakatan sendiri. Berbeda dengan proses di arbitrase. Kalau arbitrase yang memutus adalah arbiter. Nah itu bedanya itu. Beda yang paling ini teman-teman, ini yang menurut saya ini kayaknya memang harus dipahami dan kita juga harus belajar. Saya termasuk senang, makanya saya harus ngajak Kang Eri untuk bisa ngobrol di sini. Ada pengertian yang malah saya baru ngeh gitu ya kalau mediasi dan arbitrase gitu ya. Hal yang sebetulnya kurang lebih maksud dan tujuannya sama tapi isinya berbeda, mungkin kurang lebih begitu ya. Gitu. Nah ini penting. Oke Kang, kalau nggak salah saya pernah membaca bahwa arbitrase itu masih mengacu ke Undang-Undang nomor 9 tahun 99 kalau nggak salah gitu. So IHI-nya sama tahun 2024 2004 kalau nggak salah. Nah terjadi katakanlah bagaimana menyelesaikan di arbitrase dengan ada arbiter dan bagaimana mediasi dengan para pihak yang tidak ada yang memutuskan. Kang, pertanyaannya adalah begini. Kalau saya terjadi katakanlah mau mengajukan terjadi sengketa, saya masuk ke arbitrase tadi, itu caranya seperti apa, Kang? Kita di mana di kita tuh di mana, Kang, arbitrase itu, Kang? Badan arbitrase.
sedikit koreksi boleh. Tadi undang-undangnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. 99, oke. Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Siap. Di dalam alternatif penyelesaian sengketa itu ada mediasi, ada rekonsiliasi, ada negosiasi. Negosiasi termasuk itu. Oh, di situ? Ada di situ diatur juga gitu. Lalu tadi pertanyaan yang akan sampaikan, ya bagaimana kita dan bagaimana begitu kan? Yang pertama tadi sepakat dulu. Kesepakatan itu harus tegas, nggak bisa implisit, nggak boleh implisit. Implisit misalnya kata-kata di dalam kalimatnya nggak tegas begitu kan, atau di dalam minutes of meeting nggak tegas gitu kan, atau multiforum, istilah multiforum naonnya, pilihannya jadi banyak. Misalnya kalau sesuatu yang salah nih, yang saya juga sering lihat di praktek, bahwa para pihak setuju arbitrase, tapi kalau para pihaknya tidak menerima putusan arbitrase, banding ke pengadilan negeri. Itu salah, yang kayak gitu salah. Jadi salah kaprah yang di dalam praktek masih ada gitu, sayangnya masih ada gitu lah. Jadi kalau pilih arbitrase saja. Sudah. Pilih pengadilan saja gitu, jangan dicampur gitu kan. Nah, kan dua hal yang perilakunya berbeda. Berbeda, yang satu formalistik, yang satu fleksibel gitu kan. Yang satu final and binding, seolah-olah bukan seolah-olah, sudah menjadi putusan yang mengikat di level itu saja. Kalau di pengadilan kan enggak. Ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung, gitu kan. Jadi ada levelnya. Kalau ini enggak, hanya satu kali itu selesai. Jadi ya kalau kita pilih arbitrase, ya harus benar-benar hati-hati, harus benar-benar, karena itu adalah putusan yang final and binding. Nggak bisa lagi dibanding, dikasasi. Untuk diapain lagi? Untuk ada yang lebih tinggi gitu, nggak ada ya? Nggak bisa. Pertanyaannya adalah begini, pada saat menjadi sebuah putusan di arbitrase, itu mengikat nggak sebetulnya hukumnya? Mengikat. Undang-undang, jadi dalam perspektif hukum, suatu undang-undang yang sudah dipublis, disampaikan, diundangkan melalui berita negara, itu harus dianggap sebagai diketahui oleh semua orang. Artinya siapapun juga harus tahu, dan siapapun akan terikat dengan undang-undang itu yang sudah diumumkan di berita negara. Jadi nggak bisa orang bilang saya nggak tahu undang-undang ini, nggak bisa. Ya, karena pada saat kita memutuskan untuk masuk ke arbitrase, minimal kita harus tahu ada undang-undangnya, jadi nggak bisa seperti itu. Betul. Sanksinya kan seperti apa kok bisa di arbitrase? Siapa yang tahu? Contohnya seperti apa kalau ada perselisihan atau diselesaikan secara arbitrase? Ya, contohnya misalnya interpretasi perjanjian. Oke. Dari interpretasi perjanjian, si A menerjemahkan lain, si B menerjemahkan lain. Di situ melibatkan uang yang nilainya besar, misalnya begitu. Bisa miliar, bisa triliun. Atau lebih contoh konkretnya, pekerjaan konstruksi misalnya, pembangunan gedung. Pembangunan gedung, lalu kemudian ada pekerjaan tambah kurang, biasanya kan begitu kan. Nah, lalu kemudian ada sengketa. Dia si kontraktor minta pekerjaan tambah ini dibayar. Si owner nggak mau pekerjaan tambahan ini dibayar gitu kan. Lalu terjadi dispute. Itu salah satunya bisa diselesaikan di arbitrase. Sepanjang sepakat, itu tadi. Sepakat para pihaknya begitu. Nah, lalu tadi pertanyaan bagaimana kita ajukannya. Ya sebenarnya secara substansi, bukan substansi, secara formal mirip dengan kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Ada gugatan, tapi kalau di situ istilahnya penggugat tergugat, kalau di arbitrase istilahnya pemohon dan termohon begitu. Substansi dari kantornya ada itu arbitrase itu, atau ngacunya ke pengadilan? Atau forumnya ada. Forum yang istilahnya institusional gitulah. Kalau di Indonesia ada BANI misalnya, Badan Arbitrase Badan Nasional Indonesia. Kalau di Singapura ada SIAC, Singapore International Arbitration Center. Bapak juga anggotanya kan? Saya anggota. Saya member, dan alhamdulillah pertama kali dan satu-satunya sampai sekarang. Iya, bapaknya pokoknya masuk ada di Singapura. Berarti ayam meren. Jadi ini buat saya menarik. Jadi gini, pada saat terjadi katakanlah sengketa diselesaikan secara arbitrase, saling pihak, tadi kalau bahasa gampangnya adalah bagaimana menginterpretasikan sebuah perjanjian itu gitu ya. Perjanjian itu ternyata dia mengartikannya seperti apa, mengejarnya seperti apa, terjadi katakanlah ada masalahnya, baru
Ya. Kan begitu. Kalau tidak ada masalah berarti aman kan gitu. Aman. Nah, tetap katakanlah kalau mereka bersikukuh, katakanlah salah satu para pihak aja, termohon atau pemohonnya, itu tidak terpenuhi secara ini. Bagaimana diselesaikan? Harus tetap selesai di situ. Karena para pihak sudah sepakat untuk menyelesaikannya di situ, ya disitulah harus selesai. Harus selesai. Dan bagaimana sih majelis arbitrasenya menyelesaikan? Dia bisa tidak selalu terpaku kepada kalimat di dalam perjanjian. Karena kan dispute-nya tadi contohnya masalah interpretasi. Interpretasi A dan B yang berbeda. Lalu kemudian untuk membantu si majelis untuk menyelesaikan masalah, dia lihat latar belakangnya. Kunaon sih baheula gitu. Kenapa sih dulu setuju seperti ini? Ceritanya bagaimana begitu kan? Oh, ada ceritanya, ada kejadian ini, ada kejadian ini, ada kejadian, baru ada kontrak ini. Nah, dari latar belakang itulah kemudian diinterpretasikan. Harusnya begini interpretasinya karena dulu riwayatnya begitu gitu kan. Saya so gampang aja begini. Kan itu katakanlah kita terjadi perselisihan dan kita diselesaikan dengan arbitrase di Indonesia. Indonesia dengan Indonesia. Saya dengan perusahaan kecap bango atau saya perusahaan sendal jepit, katakanlah begitu. Arbitrase internasional, saya suka mendengar dibawa ke arbitrase internasional gitu ya. Seperti contohnya kasus apa dulu yang PLTA apalah gitu ya. Saya pernah membaca di sebuah media, dia akan dibawa ke arbitrase internasional. Ada sebuah perbedaan atau sama saja sebetulnya menyelesaikannya? Sebenarnya sama. Yang pertama, yang paling sama basic prinsipalnya adalah kesepakatan. Perusahaan di Indonesia dan perusahaan di sana di luar negeri bersepakat kalau ada sengketa bawa ke arbitrase. Arbitrasenya di institusi atau forum yang mana itu juga atas dasar kesepakatan. Apakah misalnya dibawa ke Singapura, apakah dibawa ke Amerika, Hongkong, Amerika, terserah tergantung dari kesepakatan. Jadi sebenarnya sama saja. Yang beda mungkin adalah language of the arbitration. Oh iya. Language. Biasanya international arbitration selalu pakai bahasa Inggris. Ya. Yang kedua sama bayarnya Pak, mahal. Bapak kan lebih senang di Singapura kayaknya daripada lebih senang di luar negeri ya Pak ya. Bapak harus berdaulat tetap pakai bayarnya rupiah Pak. Biarin dihitung dari situ, itunya mah rupiah. Nulis pasti mah ayam meren. Oke, nggak maksudnya begini. Pertanyaan saya berikutnya adalah pada saat ini diselesaikan kita bersepakat mau di Indonesia, katakanlah di luar negeri gitu ya. Tapi saya pernah membaca juga, rasanya orang yang akan diajak untuk dibawa ini ke arbitrase internasional, kenapa dia takut? Apa yang menjadi dia takut? Apakah memang dia mungkin punya sebuah kesalahan yang diajak di sini harus jadi bersepakat kan? Beda dengan putusan pengadilan. Maaf ya, bukan saya mengatakan pengadilan itu tidak bersih, bukan ya. Cuma di arbitrase seperti itu. Tapi pernah saya baca, kayak mereka tuh kenapa harus dibawa ke arbitrase internasional sih gitu. Ya. Nah, itu biasanya apa sih biasanya? Ya. Kalau jadi ini berkaitan dengan sistem hukum. Oke, landasnya itu ya. Sistem hukum kalau misalnya kita ikut dengan common law itu seperti Singapura, Amerika, Inggris, negara-negara itu, Australia, di dalam sistem common law itu ada yang namanya discovery process. Discovery process artinya dokumen dari A sampai Z harus dijembrengkan gitulah di atas meja gitu. Harus dibedain semua. Dokumennya A sampai Z ini loh. Jadi si majelis arbiternya akan melihat semua fakta. Semua fakta dari A sampai Z dengan dokumen seperti itu. Itulah discovery process yang ada di common law. Indonesia bagaimana? Indonesia tidak menganut common law system. Indonesia adalah Eropa kontinental. Jajahan Belanda, kita mewarisi legal system seperti itu, di mana discovery process tidak dikenal. Sehingga kalau dokumen itu dari A sampai Z, ada dokumen yang nggak bagus buat kita, simpen nih dokumen yang nggak bagusnya, gitu kan? Yang dimunculin yang bagus. Yang bagus-bagus aja ya. Gitu. Nah itu ada perbedaan sistem itu yang kadang-kadang mungkin menjadi ada keraguan gitu ya. Masalah nggak itu sebetulnya kalau katakan Eri kan sebagai kata arbitrase itu ya, dan Eri tergabung di atau member di Singapura itu tadi gitu ya, dengan landas yang kita masih tetap menganut hukum dari Belanda gitu ya. Itu masalah nggak sebetulnya mungkin? Ya sekarang ini perkembangannya ya lebih kepada common law sebenarnya. Common law lebih kepada apa yang disepakati dituangkan dalam perjanjian. Coba Kang Nay lihat
perjanjian yang dibuat oleh lawyer Amerika dengan lawyer Indonesia. Lawyer Indonesia biasanya tipis. 10 halaman, 20 halaman. Lawyer Amerika bisa 100 halaman. Karena mereka judge-made law. Mereka semua tidak ada kodifikasi hukum. Kalau kita, perjanjiannya cuma 5-10 halaman. Sisanya kalau nggak diatur, lihat KUA Perdata gitu kan. Udah dilempar. Iya, kita punya sesuai dengan perdata pasal sekian. Eta. Kalau mereka mah muncul bahasa Sunda mah jentre di luar mahnya. Jentre harus semua diatur sehingga perjanjiannya menjadi bisa puluhan halaman. Kalau kita mungkin hanya 5 halaman. Karena yang kurang-kurang kita bisa lihat undang-undang kita, KUA Perdata kita, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disitulah istilahnya dulu waktu zaman saya kuliah, masih ingat sampai sekarang juga ada Anvulen Reh sama Dwingen Reh. Ada hukum memaksa dan hukum yang melengkapi. Ya itulah yang melengkapinya, melengkapi dari kontrak yang hanya 5 halaman. Sisanya gimana kalau nggak diatur? Lihat undang-undang gitu. Sebetulnya kalau dari sudut pandang Kang Eri, lebih bagus yang mana? Maksudnya gini, apakah kita memang, maaf ya, bagus dalam pengertian lebih bukan simpel, tapi lebih untuk menerapkannya lebih bagus yang tadi sebegitu berhalaman atau memang yang sedikit? Ya, kalau saya pribadi ya, saya pribadi ya karena mungkin saya orang Indonesia dan saya memang kompetennya di Eropa kontinental. Ya saya menganggap ya yang seperti di Indonesia ini yang lebih bagus gitu ya. Karena apa yang kita miss untuk tidak mengatur dalam kontrak, kita bisa lihat undang-undang gitu. Kalau yang di sana common law, kalau miss nggak diatur di dalam kontrak ya sudah, mereka kehilangan haknya untuk mengklaim gitu kan. Karena tidak diatur dalam kontrak gitu kan. Maksudnya kontrak yang harus panjang lebar begitulah. Oke, itu kita berarti pada saat kita menentukan arbitrase, itu kan bersepakat kita bisa menentukan dengan siapa, katakanlah begitu gitu ya. Ada perusahaan Amerika yang masuk ke kita, mereka pasti pengennya menganut di arbitrase yang mereka common law tadi gitu ya. Nah kalau kita pasti pengennya menganutnya yang tadi gitu ya, yang ke Belanda. Kalau katakanlah nggak ketemu, akhirnya tetap nggak bisa dikatakan bersepakat untuk bisa dilakukan di arbitrase, begitu kan? Ya, kalau nggak bersepakat ya biar si majelis yang menentukan. Oke. Jadi sengketa itu ada 2 macam. Sengketa yang masalah prosedural, formalistik prosedural, dan sengketa substansinya. Gitu. Prosedural, contohnya misalnya seat of arbitration. Kita tahu seat kursi. Seat of arbitration banyak orang agak salah kaprah. Dia pikir seat of arbitration adalah tempat di mana arbitrase itu dilangsungkan. Misalnya kontraknya bilang seat of arbitration Singapura. Ya belum tentu governing law atau hukum yang mengaturnya adalah hukum Singapura. Bisa saja seat of arbitration-nya Singapura, tapi hukum yang mengatur substansinya hukum Indonesia. Jadi memang di situ kadang-kadang ada perdebatan formalitas sebelum masuk substansi begitu. Oke. Kang Er, kita kan sekarang banyak persoalan tentang masalah. Saya masuk ke royalti ya. Tapi pertanyaan saya adalah begini. Pada saat kita katakanlah punya undang-undang tentang masalah royalti itu tadi, kita diatur dengan bahasa kita gitu ya. Nah terus tiba-tiba ada royalti yang harus diselesaikan dengan luar, dengan Amerika atau dengan siapa gitu. Pasti kan mereka akan mengajak untuk bersepakat karena mereka pasti pengen dibayar dengan kisaran apa yang dia mau gitu. Pada saat dia mengajukan, gue pengen pakai arbitrasinya common law. Kita punya hak untuk, maksudnya kan kita mencari ketemu sepakat ya. Gue nggak mau. Arbitrasinya gue pengen dimisahkan di mana gitu. Itu masih Indonesia misalnya. Masih bisa dilakukan. Bisa. Kalaupun udah terlanjur, kita juga masih bisa meng-counter gitu. Jadi lawyer itu kan mesti banyak akal. Siap. Artinya katakanlah di awal sudah ada kesepakatan bahwa ditentukan di X ditentukan di negara X gitu ya. Tapi kita sebagai lawyer mesti banyak akal. Misalnya tadi urusan royalti, penyanyinya, show-nya segala macam, perizinnya segala macam ada di Indonesia. Bukti-bukti semua dokumennya ada di Indonesia. Ada prinsip the most connecting factor. Faktor yang paling menghubungkan begitulah kurang lebih bahasa terjemahan harfiahnya, tapi
lebih dikenal sebagai the most connecting factor. Nah, dari doktrin tadi the most connecting factor kita bisa berargumen bahwa harusnya di Indonesia karena penyanyinya di Bandung misalnya gitu. Yang ngeluarin izin Pemda Jabar, Pemda wali kota sini misalnya gitu. Dokumen ada di sini, panggungnya ada di Bandung, semua segala macam ada di Bandung. Dan penontonnya ada di Bandung. Terjadinya juga di Bandung misalnya begitu. Ya itulah salah satu argumen yang bisa kita pakai untuk menarik supaya sengketanya di sini saja, jangan di sana gitu. Jadi contoh supaya lawyer itu panjang akal dan cari terobosan, cari celah. Contoh lain misalnya yang the most connecting factor kecelakaan pesawat misalnya. Kenapa harus digugatnya di Amerika atau di Prancis atau di Kanada? Kenapa nggak di Indonesia? Padahal pesawatnya jatuhnya di Indonesia, penumpangnya semua Indonesia. Izin yang diberikan oleh Dirjen Perhubungan Udara, instansi Indonesia segala macam. Pesawatnya PK itu artinya kode registrasi Indonesia. Kita. Sehingga itu tadi bisa kita gunakan juga. Itu contoh saja. Ya, tadi saya agak nyentuh sedikit. Kalau PK itu Indonesia ya. PK itu Indonesia. Jangan diaku N, tiba-tiba ada yang diaku dari Indonesia. Ada loh yang itulah Crazy Rich. Padahal N mah Amerikanya bukan nomor Malang, bukan. Papa Kilo ya. Papa Kilo. Bercanda loh, jangan marah. Ada Crazy Rich pesawat tulis N. Itu karena nomor Malang, karena saya orang Malang. Ternyata bukan. Ayo menang nyewa gitu ya. Oke, Kang Heri. Ini hal yang menarik ya sebetulnya, kita bisa diminum. Asik nih, kita bisa minum biasa. Di sebelah kita ada tempat makan namanya Cinde Cafe atau Cafe Cinde. Asik, makanannya asik, minumannya juga asik. Gretongan teh dengan Ngeri. Perjalanan tadi ya, maksudnya dari mulai tadi sekolah masuk ke arbitrase dan segala macam. Saya agak sedikit membawa ke hal yang lebih pribadi. Gimana dengan urusan dengan rumah? Sebetulnya pekerjaannya ribet tuh sih gitu. Saya nggak pernah, walaupun setiap malam, setiap hari tidur bareng sama istri, nggak pernah urusan kantor dibicarain. Jadi secara profesional, dan istri juga udah paham itu gitu lah, bahwa ini adalah tanggung jawab profesi yang nggak bisa dicampur dengan rumah tangga atau kehidupan pribadi gitu. Jadi nggak pernah. Nggak pernah ngobrol, oh iya ayah kasus iya, nggak pernah. Jangan sampai ngebikin istri pusing ya. Naon atuh ieu teh? Nama kieu udah sebagai Kapolda makan urusan dapur ya. Apa urusan dapur. Kang Er, anak ada yang ikut nggak ke jalur ini? Anak saya sekarang ada satu yang paling besar, kuliahnya sudah beres tapi tinggal skripsi. Dan kebetulan di Fakultas Hukum International Undergraduate Program UGM. Saya belum nggak tahu apakah passionnya juga sama atau enggak, tapi yang jelas dia memang at his own will untuk masuk ke dalam Fakultas Hukum UGM. Nah, ya nggak tahu, kita lihatlah apa. Aya cek istilah nama cena buah tidak jatuh dari kan gitu. Urang mah gampang nama budak mah kumaha bapana begitu pelalinter. Kang, emang seru Kang kalau ngobrol sama Kang Heri. Udah lama banget saya nggak ketemu. Kayaknya memang harus berseri nih. Kita harus cari lagi waktu. Jadi gini teman-teman, Kang Heri ini nggak, kalau dibilang nggak sibuk tapi sibuk. Ya saya juga janjiannya cukup sibuk. Kang Ira ke Bandung, kita ngobrolnya di Bandung. Kang Heri ada di Jakarta. Untung we keur teu ngabereskeun di Australia gitu ya. Biasa nama sibuk pisan gitu. Senang banget Kang. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi Kang. Masih banyak hal yang mesti saya tanyain gitu. Masalah aja tadi kita baru ngomongin arbitrase yang memang Kang Heri ada di situ gitu ya. Sebetulnya saya juga pengen nyentuh ke masalah tadi lah peradilan apa yang formal gitu ya. Pasti Kang Heri juga punya pengalaman. Yang paling pentingnya kita juga mau ngomongin tadi masalah royalti Kang. Banyak hal yang mesti kita tanyain. Saya mau bikin episode 2 tapi biar seru-seru ya, biar nanti Kang Herinya waktunya juga rada panjang. Syukur-syukur kita bisa ngobrol di kantornya ya, bisa seru gitu. Boleh. Seru banget. Oke teman-teman, begitu ya. Kita ini bercerita banyak tentang masalah. Jadi saya makin tahu apa arbitrase, apa pengadilan formal. Jadi apa yang bisa dilakukan. Mediasi saja dengan arbitrase itu ternyata perlakuannya juga berbeda. Serem banget. Oke,
jangan lupa ketuk hati Anda, ketuk pikiran Anda, yang pasti ada di ketok pintu. Thank you, brother. Ketok pintu.